akan membahas mengenai karakteristik hukum Islam yang menganggotakan Muhammad bin Al-Fatoring, Miftahul Arham, Muhammad Alim, Muhammad Habib, Rahmat Sabri, dan Iqbal. Pada pembahasan kali ini, ini karakteristik adalah ciri khas atau sifat-sifat istimewa yang membedakan sesuatu dari yang lain. Hukum Islam memiliki sejumlah karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh hukum lain maupun hukum lain yang ada di dunia. Para ulama dan cendekiawan hukum Islam seperti Wahbah Al-Zuhaili, Yusuf Al-Qarduri, dan Fathur Rahman Jamil telah mengidentifikasi berbagai karakteristik ini dalam karya-karya mereka. Pertama adalah bersumber dari Tuhan, Robbaniyah. Karakteristik pertama dan paling mendasar dari hukum Islam adalah bahwa ia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan hukum Islam dari hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia selalu memiliki kecenderungan kelemahan karena manusia memiliki keterbatasan pengetahuan, mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan, dan selalu berubah-ubah sesuai zaman dan situasi. Berbeda dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang sempurna karena berasal dari zat yang maha sempurna dan maha mengetahui. Sifat Rabbaniyah ini memberikan konsekuensi yang sangat penting. Karena hukum Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia bersifat mengikat bagi seluruh umat Islam bukan karena paksaan dari penguasa atau tekanan sosial, melainkan karena kesadaran bahwa menaati hukum Allah adalah bentuk ibadah dan bentuk keimanan. Sifat ini juga menjadikan hukum Islam bersifat abadi dalam nilai-nilai dasar, meskipun detail penerapannya bisa berubah sesuai zaman dan konteksnya. Prinsip-prinsip pokok tetap konstan dan tidak berubah. Hal ini berbeda dengan undang-undang buatan manusia yang bisa dicabut, direvisi, diganti, dan sama sekali tidak dianggap tidak relevan lagi. Dan lengkap atau biasa disebut dengan syumuliyah. Hukum Islam bersifat menyeluruh atau syamil dan lengkap, yaitu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum Islam tidak hanya mengatur ibadah kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia seperti pernikahan, warisan, jual beli, utang piutang, dan berbagai aktivitas sosial lainnya. Selain itu, hukum Islam juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan, termasuk kewajiban menjaga kelestarian alam dan larangan merusaknya. Kelengkapan hukum Islam bukan berarti semua persoalan dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, tetapi karena Islam menyediakan prinsip-prinsip dan metode ijtihad yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai masalah, termasuk isu-isu modern seperti teknologi digital, biotika medis, dan keuangan modern. Dan sekarang saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang karakteristik hukum Islam, yaitu bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Setiap aturan dalam hukum Islam pasti memiliki tujuan yang baik untuk manusia. Para ulama menyebut tujuan-tujuan ini dengan istilah maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah tujuan-tujuan pokok yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Secara garis besar ada 5 hal pokok yang dalam maqasid syariah ini. Yang pertama yaitu Hifzuddin, yaitu memastikan setiap manusia memiliki kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Kemudian yang kedua, Hifzun Nafas, yaitu melindungi nyawa manusia dari segala bentuk ancaman dan kekerasan. Dan yang ketiga yaitu adalah Hifzul Akal, menjaga kemampuan berpikir manusia yang misalnya larangan meminum minuman keras yang dapat merusak akal kita. Kemudian yang keempat yaitu adalah Hifzun Nasl, menjaga keturunan yang memastikan kelangsungan generasi manusia melalui aturan pernikahan dan larangan zina. Kemudian yang terakhir adalah menjaga harta atau hifzul mal, yang melindungi hak milik setiap orang melalui aturan-aturan kepemilikan, jual beli, dan sanksi bagi para pencuri. Demikianlah setiap hukum Islam sekeras apapun kedengarannya sesungguhnya mengandung hikmah dan tujuan yang baik bagi manusia. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik hukum Islam yang keempat, yaitu seimbang antara dunia dan akhirat atau disebut dengan istilah tawazun. Hukum Islam memiliki keistimewaan dalam hal keseimbangan. Ia tidak hanya mementingkan kehidupan di dunia saja, namun hukum Islam ini juga mementingkan kehidupan di akhirat.
Sebaliknya, hukum Islam secara seimbang memperhatikan kehidupan manusia di kedua sisi antara dunia dan akhirat. Dalam hal kehidupan dunia, hukum Islam mengakui bahwa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan material yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan pekerjaan, dan kehidupan yang layak lainnya. Islam tidak hanya mengajarkan asketisme ekstrim yang menghancurkan manusia meninggalkan semua kesenangan duniawi. Islam tidak hanya mengajarkan asketisme ekstrim yang mengharuskan manusia meninggalkan semua kehidupan duniawi saja. Sebaliknya, Islam juga mendorong manusia untuk bekerja keras, berinovasi, dan menikmati rezeki yang halal yang telah diberikan oleh Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat yang sama, hukum Islam juga selalu mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, setiap aktivitas duniawi harus dilakukan dalam koridor yang diridai Allah Subhanahu wa taala, agar kegiatan tersebut tidak hanya bermanfaat di dunia tetapi juga bernilai ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya, keseimbangan inilah yang menjadikan hukum Islam sangat harmonis dan realistis, tidak terlalu idealis sampai mengabaikan kebutuhan nyata manusia, namun juga tidak terlalu materialistis sampai melupakan dimensi spiritual. Yang selanjutnya, karakteristik yang kelima yaitu universal untuk semua manusia atau alamiah. Sesuai dengan misi Nabi Muhammad SAW yang diutus bukan hanya untuk satu kelompok tertentu, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Oke, selanjutnya karakteristik yang kelima yaitu universal untuk semua manusia atau alamiah. Hukum Islam bukan hanya untuk orang Arab atau umat Islam di Timur Tengah saja. Ia bersifat universal, artinya ditujukan untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia, tanpa memandang ras, suku, bangsa, atau warna kulit. Hal ini sesuai dengan misi Nabi Muhammad SAW yang diutus bukan hanya untuk satu kelompok tertentu, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Nilai-nilai dasar yang diusung oleh hukum Islam seperti keadilan, persamaan hak, perlindungan terhadap yang lemah, dan larangan diskriminasi adalah nilai-nilai yang diakui dan didambakan oleh seluruh umat manusia dari berbagai latar belakang budaya dan peradaban. Tidak ada satu bangsa atau peradaban pun yang tidak menginginkan keadilan dan kedamaian dalam hidupnya. Universalitas hukum Islam juga tercermin dalam kemampuannya beradaptasi dengan berbagai budaya dan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam kaidah fiqhiyah dikenal dengan prinsip al-adah al-muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan itu dapat berpotensi menjadi dasar hukum. Ini berarti hukum Islam mengakui dan menghargai keragaman budaya yang ada di dunia, selama budaya tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Selanjutnya, karakteristik terakhir yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sifat fleksibel dan dinamis dari hukum Islam. Banyak orang beranggapan bahwa hukum Islam adalah sistem hukum yang kaku dan tidak bisa menjawab tantangan zaman modern. Anggapan ini tidak tepat. Hukum Islam justru memiliki mekanisme yang sangat canggih untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dari waktu ke waktu. Mekanisme utama yang memungkinkan hukum Islam untuk tetap dinamis adalah ijtihad. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh para ulama yang memenuhi syarat untuk menggali dan merumuskan hukum atas masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah. Melalui ijtihad, hukum Islam terus berkembang dan mampu menjawab berbagai persoalan modern seperti hukum transaksi digital, hukum transplantasi organ, hukum rekayasa genetika, dan berbagai isu kontemporer lainnya. Selain ijtihad, fleksibilitas hukum Islam juga tercermin dalam prinsip-prinsip kemudahan yang ada dalam syariah. Islam mengenal konsep rukhsah atau keringanan hukum bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat atau kesulitan. Misalnya, orang sakit boleh tidak berpuasa, orang yang sedang dalam perjalanan boleh mengqashar meringkas sholat, dan orang yang terpaksa boleh mengkonsumsi makanan yang diharamkan demi menyelamatkan nyawanya.
Kaidah fikhiyah yang terkenal berbunyi al-masyaqqah tajlib at-taysir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Sampai di sini saja pembahasan dari kami. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah.